Jadi Anda punya ide luar biasa untuk bisnis dan produk menakjubkan siap dijual online. Tapi kemudian Anda bertanya satu pertanyaan besar, bagaimana saya membangun toko online? Nah, saya juga pernah menanyakan pertanyaan yang sama pada diri sendiri di tahun 2020. Waktu itu, saya dan istri membuat hemok kucing jendela untuk anak kucing kami dan dia benar-benar menyukainya. Tapi kemudian kami saling bertanya, "Hey, kenapa kita tidak coba membuat lebih banyak hemok seperti ini dan mencoba menjualnya secara online?" Dan disitulah riset saya dimulai. Saya meneliti setiap langkah yang diperlukan untuk membangun toko online, dan akhirnya saya berhasil memahaminya. Pada akhirnya, saya membangun toko online dari nol, di mana kami berhasil menjual ratusan hemok kucing ini. Dan hari ini, saya akan mengajarkan semua hal yang saya harap sudah saya ketahui ketika pertama kali memulai riset saya dulu. Saya akan membagi proses membangun toko online menjadi 9 langkah sederhana. Jadi, ikuti saja langkah-langkahnya dan di akhir video ini, Anda akan memiliki toko online sendiri yang sudah jadi, aktif, dan siap menerima pesanan. Jadi, apa langkah pertama? Nah, kita harus menentukan pembuat toko, store builder, mana yang akan kita gunakan. Kita menginginkan solusi yang sederhana yang tidak memerlukan pengkodean rumit atau harus menyewa tim pengembang untuk membangun toko bagi kita. Di sini saya telah menemukan 4 pembuat toko terbaik yang ada, dan saya sudah meneliti masing-masing untuk mengetahui mana yang menjadi pilihan terbaik bagi pemula total. Jadi pertama, mari kita bahas tentang Squarespace. Squarespace sangat bagus jika Anda menginginkan kendali penuh atas tampilan toko Anda. Dengan editor grid drag and drop milik Squarespace, bahkan seorang pemula pun bisa membuat tampilan toko mereka persis seperti yang diinginkan. Saya pernah menggunakannya sebelumnya, dan ini sangat mengesankan dibandingkan dengan pembuat toko lainnya yang ada di luar sana. Namun menurut saya, Squarespace lebih cocok digunakan untuk membangun sesuatu seperti situs web portofolio atau landing page yang sangat bersih. Dengan Squarespace, toko Anda akan terlihat sangat indah, tetapi bisa dengan mudah tertinggal dalam hal-hal penting yang krusial untuk back-end toko online Anda. Banyak kebutuhan dasar untuk toko online yang terkunci di balik plugin berbayar di Squarespace, seperti misalnya di sini, plugin Custom Cart Slide Out yang muncul setelah pelanggan Anda menambahkan barang ke keranjang akan dikenakan biaya $40 untuk dipasang di toko Anda. Dan meskipun toko Squarespace memang memiliki cukup banyak fitur bawaan, pada akhirnya Anda tetap harus menginstal ekstensi pihak ketiga untuk membantu hal-hal seperti inventaris produk serta pengiriman dan pemenuhan otomatis. Melihat halaman plugin pihak ketiga Squarespace, sebenarnya tidak banyak pilihan di sini, terutama jika dibandingkan dengan pembuat toko online lainnya. Namun, pembuat toko kedua yang saya teliti justru sebaliknya dalam hal dukungan plugin pihak ketiga. Membangun toko Anda di WordPress dan menginstal plugin gratis bernama WooCommerce memungkinkan Anda membangun toko online sepenuhnya gratis. Kita baru saja melihat dukungan plugin pihak ketiga Squarespace, yang hanya mencakup sekitar 100 plugin pihak ketiga. Dengan WordPress, Anda memiliki akses ke lebih dari 60.000 plugin. Ini memungkinkan Anda menambahkan hampir semua fitur ke toko Anda. Anda juga bisa membuat toko Anda terlihat seperti apapun yang Anda inginkan menggunakan template gratis. Dan setelah Anda selesai membangun toko, Anda akan memiliki kepemilikan penuh karena Anda tidak bergantung pada pembuat toko seperti Squarespace. Namun, pilihan ini jelas merupakan yang paling tidak ramah bagi pemula dari semua yang saya temukan. Anda harus mengatur hosting sendiri, menghubungkan domain sendiri, menginstal semua plugin sendiri, dan belajar cara menggunakan page builder seperti Elementor. Jadi, dengan semua hal ini digabungkan, kebanyakan pemula bisa merasa sangat kewalahan. Namun, pembuat toko ketiga yang saya teliti jauh lebih ramah bagi pemula. Membangun toko online dengan Wix adalah salah satu pilihan yang paling ramah pemula dan terjangkau yang saya temukan. Anda bisa memilih paket mulai dari $17 per bulan, yang merupakan harga luar biasa dan sangat sulit untuk dikalahkan. Membuka toko dengan Wix juga sangat mudah. Anda bisa memilih dari lebih dari 900 template gratis yang terlihat sangat profesional. Dan bahkan ada pembuat toko berbasis AI yang bisa membantu Anda memulai hanya dalam beberapa menit. Namun, hal lucu dari Wix adalah setelah Anda memilih template dan membangun toko, Anda benar-benar terkunci pada template tersebut. Itu berarti jika Anda ingin mendesain ulang toko Anda dengan tampilan baru, Anda harus memulai semuanya dari awal lagi. Dan meskipun harga $17 per bulan terdengar menarik pada awalnya, fitur yang Anda dapatkan sangat terbatas, dan pada akhirnya Anda pasti harus meningkatkan ke paket yang lebih mahal di kemudian hari. Namun, masih ada satu opsi terakhir yang perlu kita lihat, dan saya percaya ini adalah pembuat toko online terbaik untuk pemula. Dari riset saya, Shopify membuktikan dirinya sebagai pembuat toko online terbaik yang ada. Shopify ramah untuk pemula, terjangkau, dan memiliki dukungan plugin pihak ketiga yang luar biasa.
Shopify mengambil bagian terbaik dari semua pembuat toko yang tadi kita bahas dan menggabungkannya menjadi satu platform yang sangat kuat. Anda bisa memilih dari lebih dari 800 tema berbeda dan dengan mudah menyesuaikan semua halaman Anda menggunakan editor tema Shopify. Anda akan mendapatkan akses ke lebih dari 8.000 plugin pihak ketiga. Dan Shopify memudahkan urusan teknis di back-end untuk Anda, seperti mengotomatisasi pengiriman, pajak, halaman kebijakan hukum, dan masih banyak lagi. Penting juga untuk dicatat bahwa Shopify awalnya memang dibuat untuk menciptakan toko online. Jadi setiap fitur di dalam antarmuka Shopify dirancang dengan tujuan membangun toko online. Semua opsi lain yang tadi kita bahas sebenarnya hanyalah pembuat website yang kemudian menambahkan fitur e-commerce agar Anda bisa menjual produk di situs Anda. Dan meskipun itu tidak masalah, saat Anda membangun toko online dengan Shopify, Anda benar-benar bisa merasakan perbedaan kualitas dibandingkan dengan platform lain. Jadi, dengan semua yang sudah dijelaskan, Shopify memang tidak sempurna. Tetapi menurut saya, platform ini memberikan keseimbangan terbaik di antara semua fitur penting yang Anda butuhkan untuk memiliki toko online yang sukses. Itulah mengapa untuk video ini, saya akan menggunakan Shopify untuk membangun toko online ini. Istri saya sangat suka membuat mainan rajut buatan tangan untuk putri saya, jadi saya membuatkan toko online ini untuknya agar dia bisa mulai menjual hasil proyek rajutannya yang masih tersisa. Toko ini bernama Knot and Thread dan saya membangunnya benar-benar dari nol. Dan bagian terbaik dari toko ini adalah konsepnya bisa diterapkan untuk niche apapun. Itu artinya, apapun jenis produk yang Anda jual, jika Anda mengikuti langkah-langkah di video ini, pada akhirnya Anda akan memiliki toko online yang sepenuhnya berfungsi dan siap untuk menjual produk Anda. Selanjutnya saya akan menjelaskan detail bagaimana saya membangun toko online ini dan mengajarkan semua hal yang perlu Anda ketahui. Dengan penjelasan tadi, mari kita mulai. Pertama, cek bagian atas deskripsi video ini. Di sana, Anda akan menemukan tautan yang memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik saat mendaftar di Shopify. Anda akan mendapatkan uji coba gratis 3 hari dan 3 bulan berlangganan Shopify hanya dengan $1 per bulan. Penawaran luar biasa. Itu akan memberi Anda banyak waktu mencoba platform ini dan memastikan ini cocok untuk Anda. Jadi, setelah Anda mengklik tautan tersebut, Anda akan diarahkan ke halaman ini. Masukkan alamat email Anda di sini untuk mengklaim uji coba gratis Anda, lalu klik mulai uji coba gratis untuk melanjutkan. Di sini, Anda perlu membuat kata sandi, lalu klik buat akun Shopify. Dan setelah Anda sampai di layar ini, Anda harus mengisi informasi pembayaran Anda. Seperti yang bisa Anda lihat di sisi kiri, Anda mendapatkan semacam peta jalan kecil. Hari ini Anda mendapatkan uji coba gratis 3 hari, lalu Anda akan membayar $1 per bulan 3 bulan berikutnya Shopify. Jadi saya akan mengisi informasi pembayaran saya di sini untuk mengamankan penawaran ini. Kemudian, saya klik berlangganan seharga $1. Lalu Anda akan bisa memilih di antara 3 paket yang berbeda. Saya sarankan untuk memilih paket basic saja. Biasanya paket ini sudah memiliki fitur yang cukup untuk siapapun yang baru memulai. Jadi saya akan klik coba basic. Di sini ketuk jika Anda mau, Anda sudah bisa langsung mengisi alamat bisnis Anda. Tapi saya akan melakukannya nanti di video ini. Jadi untuk saat ini, saya akan ke kanan bawah dan klik tambahkan nanti. Sekarang klik lewati pengaturan khusus. Dan itu saja, Anda sekarang telah berlangganan dan siap untuk mulai membangun toko Anda dengan Shopify. Secara otomatis, Anda akan dibawa ke halaman ini, yang merupakan dashboard utama. Untuk menuju ke toko daring Anda, pergilah ke sisi kiri di sini dan klik toko daring. Luar biasa. Kami telah berhasil menyelesaikan langkah pertama. Kami telah memilih pembangun toko kami. Sekarang saatnya melanjutkan ke langkah kedua. Mari kita lanjutkan dan pilih tema untuk toko kita. Anda akan melihat secara default bahwa tema Horizon secara otomatis terpasang untuk Anda. Namun, jika Anda ingin menjelajahi opsi lain, cukup gulir ke bawah di sini dan klik kunjungi toko tema. Ini akan memberi Anda akses ke banyak tema gratis maupun berbayar lainnya. Saya akan tetap menggunakan tema Horizon, jadi saya akan menggulir ke atas dan klik sesuaikan. Sempurna. Dan dengan itu selesai, sekarang kita bisa lanjut ke langkah ketiga. Mari kita mulai menyesuaikan halaman utama toko kita. Halaman utama adalah hal pertama yang akan dilihat siapapun ketika mereka mengunjungi toko Anda. Jadi Anda harus memastikan semuanya terlihat rapi, bersih, dan profesional. Hal pertama yang akan kita edit di sini adalah bagian hero di bagian atas. Untuk mengedit ini, saya cukup mengkliknya, lalu saya ingin mengunggah gambar custom saya sendiri. Saya akan melakukannya dengan mengeklik pilih, lalu saya akan menyeret gambar saya sendiri. Saya akan mengunggah gambar ini di sini. Dan setelah selesai mengunggah, saya akan pergi ke kanan bawah dan mengeklik selesai. Bagus.
Dan dengan unggahan itu, kini kami memiliki gambar yang bagus dan bersih di bagian atas beranda toko kami yang dengan jelas mengomunikasikan apa yang kami jual. Hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah menggulir ke bawah di sini pada pengaturan di sisi kiri, dan saya akan mengubah tinggi dari sedang ke kecil. Setelah itu, saya ingin mengubah teks di sini. Sama seperti sebelumnya, untuk mengubah ini, saya cukup mengkliknya dan saya bisa mengedit teks di sini di bagian kiri atas. Saya akan menyalin dan menempelkan teks baru saya. Dan sekarang saya rasa saya sudah puas dengan tampilannya. Selanjutnya, mari kita tambahkan beberapa bagian lagi ke beranda kita. Untuk terbalik, saya akan pergi ke kiri atas di sini dan mengklik tombol kembali. Dan di sini, di sisi kiri, Anda bisa melihat bahwa saya memiliki bagian koleksi unggulan. Ini hanyalah cara untuk menyoroti kumpulan produk tertentu di toko Anda, dan kita akan mengaturnya sedikit nanti di video ini. Untuk sekarang, saya akan klik tambah bagian. Dan seperti yang Zona lihat ketika saya melakukannya, sebuah jendela terbuka di sini, dan kita memiliki berbagai macam bagian yang bisa kita tambahkan ke toko kita. Dalam kasus saya akan menggulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah, dan saya akan menambahkan bagian ikon dengan teks. Untuk menambahkannya, saya cukup mengkliknya, dan kemudian Anda akan melihatnya muncul di sini di sisi kanan. Dan dengan bagian ini, kita bisa menambahkan 3 penangkal keberatan di beranda Anda. Anda bisa menganggap ini sebagai poin-poin singkat yang menunjukkan apa yang membuat bisnis Anda berbeda, apa yang paling Anda banggakan, atau mengapa seseorang harus merasa yakin saat membeli dari toko Anda. Dan jika Anda tidak yakin keberatan apa yang perlu diatasi, Anda bisa fokus pada 3 hal yang membuat merek Anda unik. Dan seperti sebelumnya, Anda bisa mengedit semua teksnya, dan bahkan bisa mengganti ikon hanya dengan mengkliknya. Jadi saya akan langsung mengedit bagian ini dan menambahkan penangkal keberatan untuk toko saya. Dan inilah 3 penangkal keberatan yang saya tulis untuk toko saya. Saya menulis bahwa toko saya memiliki perhatian terhadap kualitas, bahwa mainan rajut saya dibuat untuk dicintai, dan bahwa mainan tersebut dibuat oleh orang-orang nyata. Tentu saja, ini akan berbeda tergantung pada produk yang Anda jual di toko Anda, tetapi ini adalah cara yang baik untuk membedakan toko Anda dan membangun kepercayaan dengan pelanggan Anda. Sekarang, hal berikutnya yang ingin saya tambahkan ke beranda saya adalah bagian ulasan pelanggan yang letaknya tepat di bawah 3 penangkal keberatan saya. Ini juga merupakan cara yang sangat bagus untuk membangun kredibilitas dan kepercayaan dengan pelanggan Anda. Untuk menambahkan bagian itu, saya akan pergi ke kiri atas di sini untuk kembali, lalu saya akan gulir ke bawah dan klik tambah bagian. Kemudian saya akan gulir ke bawah daftar di sini dan menemukan bagian custom. Saya akan klik untuk menambahkannya, lalu saya akan klik panah di sebelahnya dan klik tambah blok. Dan di sini di bagian di atas, saya bisa klik pada generate. Ini sudah dosen untuk baru yang sedikit menarik di Shopify yang memungkinkan Anda membuat hampir semua jenis bagian yang Anda inginkan untuk toko Anda. Jadi saya akan langsung klik generate dan dari sini saya bisa langsung menempelkan prompt saya. Tertulis, buat tata letak ulasan pelanggan 3 kolom dengan kutipan, nama, dan penilaian bintang. Dan seperti yang saya bahasakan, Anda bisa menulis hampir apa saja di sini dan alat ini akan membuatkan code-nya untuk Anda. Saya akan langsung kirimkan prompt ini. Sekarang, alat ini akan langsung membuat bagian tersebut untuk kita. Ini bisa memakan waktu 1 atau 2 menit, jadi saya akan percepat ke saat prosesnya selesai. Sempurna. Sekarang saya lihat dan saya bisa melihatnya di sisi kanan. Dan sekarang saya benar-benar dapat mengonfigurasi dan menyesuaikan ulasan pelanggan ini karena ini hanya bersifat sementara. Untuk melakukannya, saya akan mengklik bagian tersebut. Dan di sisi kiri, saya akan menggulir ke bawah. Dan di sini, saya dapat mengubah semua ulasan pelanggan. Jadi, saya akan melakukannya dengan cepat sebelum beranjak ke langkah berikutnya. Luar biasa. Sekarang saya telah mengonfigurasi ulasan saya di sisi kanan ini. Dan hal berikutnya yang akan saya lakukan adalah menambahkan bagian formulir kontak. Saya akan kembali lagi, saya akan klik tambah bagian, lalu di bawah formulir, saya akan klik formulir kontak. Ini akan memberikan cara yang sangat mudah bagi pelanggan untuk menghubungi Anda, baik hanya untuk bertanya, meminta produk khusus, mendapatkan penawaran gratis, atau memesan janji temu. Memiliki bagian seperti ini di situs web Anda sangatlah berguna. Jadi saya akan dengan cepat mengganti teks di sini menjadi pesan produk khusus. Dan dengan itu selesai, saya rasa saya sudah puas dan saya telah selesai menyesuaikan beranda saya. Jadi sekarang mari kita lanjut ke langkah keempat, yaitu menambahkan produk kita. Jelas, kita memiliki toko online. Kita tidak bisa beroperasi jika kita tidak menambahkan produk ke toko dan melakukan itu di Shopify sangatlah mudah. Tapi sebelum kita lanjut, mari kita pergi ke kanan atas di sini dan klik simpan untuk menyimpan progres kita sejauh ini. Dan untuk keluar dari editor tema, mari kita pergi ke kiri atas dan klik keluar. Lalu Anda akan klik pada produk. Kemudian klik tambah produk.
kita akan mulai dengan memberikan nama pada produk kita. Saya akan menamai produk ini boneka beruang rajut. Dan untuk deskripsinya, saya menggunakan ChatGPT untuk membantu saya menulisnya. Saya suka menggunakan emoji dan format yang menarik seperti ini agar semuanya terlihat bagus dan profesional. Lalu di bagian media, kita akan mengunggah foto produk kita, dan foto produk Anda sangatlah penting. Foto-foto tersebut harus berkualitas tinggi dan terlihat profesional agar pelanggan Anda merasa yakin untuk membeli produk Anda. Jadi saya akan langsung menarik tembiasan memasukkan foto produk saya dan foto-foto itu akan langsung terunggah di sini. Dan saya akan mengatur ulang urutannya sehingga foto produk dengan latar belakang transparan menjadi yang pertama. Menurut saya, untuk toko online, memiliki foto produk dengan latar belakang transparan membuatnya lebih menyatu dan terlihat jauh lebih profesional. Selanjutnya, saya akan menggulir ke bawah dan menetapkan harga untuk produk saya. Saya akan menetapkan harga ini di 999. Ada beberapa opsi lain di sini, seperti menghitung keuntungan, inventaris, pengiriman, dan menambahkan varian seperti ukuran atau warna. Saya sudah puas dengan pengaturan default, jadi saya akan menggulir ke bawah, pergi ke kanan bawah, dan klik simpan. Dan dengan itu selesai, saya telah membuat produk pertama saya. Sekarang saya akan kembali ke kiri atas di sini dan klik pada produk. Dan Anda akan melihat bahwa saya berhasil membuat produk crochet teddy bear di sini. Dan sekarang di luar kamera, saya akan menambahkan beberapa contoh produk lagi. Dan setelah itu selesai, kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Luar biasa. Dan sekarang saya sudah memiliki sisa contoh produk saya. Jadi mari kita lanjut ke langkah 5, menambahkan koleksi. Koleksi pada dasarnya adalah kelompok produk yang ingin Anda tampilkan bersama di toko Anda. Anda bisa menggunakannya untuk menampilkan hal-hal seperti produk terlaris. Anda bisa mengatur barang berdasarkan kategori. Itu terserah Anda. Untuk membuatnya, saya akan pergi ke sisi kiri di sini dan klik pada koleksi. Lalu pergi ke kanan atas dan klik tambah koleksi. Untuk yang satu ini, saya akan menamainya best sellers. Dan untuk tipe koleksi, saya akan biarkan ini sebagai manual. Selanjutnya, saya akan gulir ke bawah ke bagian produk dan saya akan klik jelajahi. Dan di sini saya akan memilih semua produk contoh saya. Saya akan pergi ke kanan bawah dan klik tambah. Lalu saya akan gulir sampai paling bawah, pergi ke kanan bawah dan klik simpan. Dan selesai. Anda baru saja membuat sebuah koleksi. Sekarang, jika Anda ingat di awal video, kita punya koleksi unggulan yang ada di beranda kita. Sekarang, mari kita kembali dan hubungkan koleksi unggulan itu ke koleksi buku terlaris baru yang baru saja kita buat. Untuk kembali ke beranda Anda, pergilah ke sisi kiri di sini dan klik toko online. Lalu klik kustomisasi. Sekarang saya akan menggulir ke bawah dan inilah koleksi unggulan saya di sini. Jadi saya akan mengekliknya untuk mengeditnya. Dan di bawah koleksi di sisi kiri, saat ini diatur untuk menampilkan semua produk saya. Untuk maing bar kain, saya akan mengkliknya, klik ganti, lalu saya akan klik koleksi buku terlaris pia. Dan Anda akan melihat perubahan itu tercermin di sini. Jadi sekarang kita telah menghubungkan koleksi buku terlaris ke beranda kita, mari kita lihat halaman produk kita yang sebenarnya. Untuk melakukannya, kita bisa menuju ke sana dengan pergi ke bagian atas dan mengklik navigator kecil di sini. Saya akan mengkliknya, lalu saya akan klik produk. Saya akan mengklik produk default, dan ini akan membawa kita ke halaman produk kita. Dan seperti yang Anda lihat, semua informasi yang kita tambahkan sebelumnya ada di sini. Kita memiliki judul produk, deskripsi, dan semua foto produk kita. Dan inilah yang akan dilihat pelanggan Anda ketika mereka mengklik salah satu produk Anda. Sekarang, satu hal yang kurang saya sukai adalah grid foto di sini. Saya lebih suka jika ini berupa carousel foto yang bisa digulir. Untuk mengubahnya, saya akan mengklik bagian ini, lalu saya akan mengubah tipe dari grid menjadi carousel. Bagus, menurut saya ini terlihat jauh lebih baik. Setelah selesai, saya akan pergi ke kanan atas di sini untuk menyimpan progres saya. Mari kita lanjutkan ke langkah 6, menyesuaikan header dan footer kita. Saat ini saya berada di halaman produk, jadi dengan menggunakan navigator, saya akan kembali ke beranda. Sekarang, header toko kita ada di sini, tepat di bagian paling atas. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengunggah logo toko saya. Saya akan klik pada logo. Saya akan klik pada pengaturan tema. Dan di bawah logo default, saya akan klik pilih. Sekarang saya akan langsung seret logo saya ke sini. Saya akan mengunggah logo saya di sini. Dan jika Anda belum punya logo untuk toko Anda bisa membuatnya secara gratis menggunakan Canva.
Itulah persisnya cara saya membuat logo ini. Sekarang saya akan pergi ke kanan bawah dan klik selesai untuk mengunggahnya. Dan Anda akan melihat logo saya muncul di sini. Namun saat ini jumlahnya agak kecil. Untuk memperbesar ukuran, saya akan mengkliknya dan saya akan mengubah tinggi desktop dan tinggi seluler menjadi 70 piksel. Dan itu dia. Kelihatannya jauh lebih baik di sana. Sekarang saya akan memperbarui menu utama di bagian atas toko. Saat ini ia memiliki tombol beranda, tombol katalog, dan tombol kontak. Anda dapat mengubah menu Anda untuk berisi apapun yang Anda inginkan di dalamnya. Beberapa orang memiliki halaman FAQ. Beberapa orang mencantumkan berbagai macam katalog produk yang berbeda. Dalam kasus saya akan cukup menghapus tombol katalog dan menggantinya dengan koleksi produk terlaris saya. Untuk mengedit menu ini, saya akan mengkliknya dan di kiri atas, saya akan mengklik menu utama. Saya akan mengklik edit dan ini akan membuka tab baru. Dan di sini saya bisa mengatur ulang konten di dalam menu dan saya juga bisa menghapus tab yang berbeda dengan mengklik tombol tempat sampah. Jadi saya akan menghapus katalog lalu klik hapus. Kemudian saya akan klik tambah item menu dan saya akan menamainya produk terlaris kami. Dan untuk tautannya, saya akan mengkliknya, klik pada koleksi, lalu klik pada produk terlaris. Saya akan mengklik tanda centang di sini untuk mengonfirmasi semuanya, dan saya akan memindahkannya di antara beranda dan kontak. Untuk menyimpan semuanya, saya akan pergi ke kanan bawah dan klik simpan, lalu saya akan menutup tab ini. Dan seperti yang Anda lihat, menu utama kita sekarang udah diperbarui. Selanjutnya, mari kita gulir ke bawah sampai ke bagian paling bawah toko kita dan temukan footer kita. Di sisi kanan, kita memiliki ikon media sosial, jadi Anda bisa menautkannya ke halaman media sosial Anda, lalu kita juga memiliki kebijakan privasi. Ini adalah bagian terpenting dari menu footer Anda. Anda perlu mengonfigurasi semua halaman kebijakan Anda yang berbeda untuk memastikan toko Anda mematuhi hukum. Untuk mengonfigurasi halaman-halaman tersebut, cukup klik pada kebijakan privasi, lalu di bagian atas, klik kelola kebijakan. Dan sekali lagi, itu akan membuka tab baru. Dan di sini, Anda dapat melihat semua halaman kebijakan berbeda yang perlu Anda atur. Mari kita klik pada kebijakan pengembalian dan pengembalian dana, lalu klik sisipkan template. Beberapa template ini memang memiliki informasi yang perlu Anda isi, jadi pastikan Anda memeriksanya dengan teliti. Untuk saat ini, saya akan klik terbitkan dan saya akan melakukan hal yang sama untuk semua halaman kebijakan saya yang lain. Anda akan melihat bahwa untuk kebijakan pengiriman sebenarnya tidak ada tombol template. Itu karena Anda harus mengonfigurasi kebijakan pengiriman Anda sendiri. Kebijakan ini akan berbeda-beda tergantung dari mana Anda mengirim dan kepada siapa Anda mengirim produk Anda. Jadi saya akan menuliskan, masukkan kebijakan pengiriman di sini. Lalu saya akan klik terbitkan dan jangan lupa untuk mengisi informasi kontak Anda. Saya akan klik terbitkan untuk menyelesaikan semuanya, lalu seperti sebelumnya, saya akan menutup tab ini. Dan seperti yang Anda lihat, footer toko kita telah diperbarui dengan semua halaman kebijakan yang berbeda. Sekarang mari kita lanjut ke langkah 7. Mari kita sesuaikan pengaturan tema kita. Pergi ke kiri atas di sini dan klik ikon roda gigi ini untuk mengakses pengaturan tema Anda. Pertama, mari kita klik pada logo dan favicon, dan di sini kita bisa mengunggah favicon kita. Klik pilih, saya akan mengunggah favicon saya di sini. Konnichiwa, Anda dah tahu apa itu favicon? Itu adalah ikon kecil yang muncul di tab browser Anda. Saya akan tunjukkan seperti apa tampilannya sebentar lagi. Untuk menyelesaikan pengunggahan, pergi ke kanan bawah dan klik selesai, lalu saya akan keluar dari tampilan layar penuh. Dan Anda tidak bisa melihatnya di sini karena situs web kita belum aktif, tapi favicon akan terlihat seperti ini. Di sini Anda bisa melihat favicon milik Shopify. Itu hanya ikon kecil yang muncul di tab browser seseorang. Selanjutnya, mari kita lihat tab warna. Di sinilah Anda bisa mengatur skema warna merek Anda. Saya sudah puas dengan warna default untuk saat ini, jadi saya akan membiarkannya seperti ini. Lalu kita punya tab tipografi. Di sini Anda bisa memilih dari berbagai macam font. Sekali lagi, saya sudah puas dengan font default, jadi untuk saat ini saya biarkan saja. Namun, ada satu hal yang ingin saya ubah, yaitu animasi halaman. Jadi saya akan klik pada animasi, lalu saya akan aktifkan transisi halaman dan transisi dari kartu produk ke halaman produk. Saya juga akan mengubah efek hover kartu dari tidak ada menjadi angkat. Dan hal terakhir yang ingin saya ubah, mari kita scroll ke bawah dan cari kartu produk. Saya akan klik bagian ini dan saya ingin mematikan fitur tampilkan gambar kedua saat hover.
Sekarang mari kita perhatiin apa saja yang telah diubah oleh perubahan ini pada toko kita. Untuk berinteraksi dengan toko Anda seperti pengunjung situs web biasa bukan dalam mode pengeditan, pergi ke kanan atas di sini dan klik nonaktifkan inspektor. Sekarang jika saya scroll ke atas halaman dan saya arahkan kursor ke produk saya, Anda bisa melihat bahwa produk tersebut sedikit terangkat dari halaman. Dan jika saya klik salah satu produk saya, Anda akan melihat animasi yang sangat keren dan animasi itu juga muncul saat Anda berinteraksi dengan menu utama Anda. Jadi jika saya kembali ke beranda, ada animasi kecil yang menarik saat kita kembali. Dan penting juga untuk dicatat bahwa beberapa pengunjung toko mungkin tidak menggunakan desktop. Mereka mungkin mengunjungi toko Anda melalui perangkat seluler. Jadi jika Anda ingin melihat seperti apa tampilan toko Anda di perangkat seluler, lagi-lagi pergi ke pojok kanan atas di sini dan klik ikon smartphone kecil ini. Ini akan mengubah tampilan toko Anda ke mode seluler dan semua tema Shopify sudah dioptimalkan untuk desktop maupun seluler. Jadi jika saya klik ke halaman produk saya di sini, semua yang ada di halaman tetap terlihat sangat bagus dan sudah dioptimalkan. Dan dengan itu selesai, mari kita lanjut ke langkah ke-8. Mari kita mulai menyesuaikan pengaturan toko kita. Sebelum kita mengakses pengaturan toko, pertama-tama pergi ke pojok kanan atas di sini dan klik simpan untuk menyimpan progres kita sejauh ini. Lalu pergi ke pojok kiri atas untuk keluar dari editor tema. Untuk mengakses pengaturan Anda, pergi ke pojok kiri bawah dan klik pengaturan. Mari kita mulai dengan mengonfigurasi detail toko kita. Untuk mengubah nama toko Anda akan mengedit bagian ini di sini. Pergi ke sisi kanan dan klik ikon pensil kecil. Dan disinilah Anda akan memasukkan nama toko Anda. Untuk nama toko saya akan memasukkan Knot and Thread. Lalu saya akan ke bagian bawah kanan sini dan klik simpan. Dan Anda ingin memastikan bahwa Anda juga memasukkan alamat penagihan Anda di sini. Selanjutnya, mari masuk ke pembayaran di sisi kiri. Dari sini, Anda akan mengklik aktifkan pembayaran Shopify. Saya sarankan melakukan ini. Ini adalah cara terbaik untuk memastikan pelanggan Anda memiliki banyak pilihan untuk membayar produk Anda, dan juga Anda harus melakukan ini agar bisa menerima pembayaran. Anda juga bisa memilih menggunakan pembayaran PayPal jika mau, tapi saya tetap merekomendasikan menggunakan Shopify Payments. Tampilannya paling baik di bagian back-end, dan sebenarnya bisa meningkatkan tingkat konversi Anda. Selanjutnya, di sisi kiri, mari kita klik pada pengiriman dan pengantaran. Di sini Anda bisa membuat zona pengiriman yang berbeda untuk pengiriman domestik maupun internasional. Mari kita klik bagian ini. Sekarang, jika saya gulir ke bawah, di sini ada semua zona pengiriman Anda yang berbeda. Anda bisa mengaturnya sesuai keinginan, asalkan sesuai dengan produk Anda. Sekarang, mari kita gulir ke atas lagi, dan di sisi kiri, klik pada pajak dan bea. Shopify akan menangani sebagian besar hal ini secara otomatis secara default, tetapi jika Anda tidak yakin tentang aturan pajak di wilayah Anda, sebaiknya konsultasikan dengan profesional pajak. Selanjutnya, mari kita turun ke bagian domain. Di sini Anda bisa membeli domain baru dari Shopify atau Anda bisa menghubungkan domain yang sudah ada. Saya sangat menyarankan untuk membeli domain dari Shopify. Mereka akan mengurus semuanya untuk Anda dalam hal menghubungkan domain di bagian belakang, dan ini pasti akan menghemat waktu Anda. Untuk membeli domain, cukup klik beli domain baru. Di sini, notthread.com tersedia, dan saya sangat menyarankan untuk mencari domain.com. Domain.com jauh lebih dipercaya oleh pelanggan. Jadi jika saya ingin membeli domain ini, saya hanya perlu klik beli di sini, lalu Shopify akan menghubungkan semuanya untuk saya. Dan terakhir, mari kita kembali ke sisi kiri, gulir ke bawah, dan temukan bagian bahasa. Dan di sini, Anda sebenarnya bisa menerjemahkan toko Anda ke berbagai bahasa. Ini adalah Schlitman yang sangat bagus jika Anda berencana untuk menjangkau pelanggan internasional yang berbeda. Dan dengan semua itu selesai, sekarang saatnya masuk ke langkah terakhir, langkah 9. Sekarang saatnya untuk mempublikasikan toko kita dan mulai online. Untuk mempublikasikan toko Anda, mulai dengan pergi ke kanan atas di sini, lalu klik tombol X ini. Kemudian cukup klik hapus kata sandi, dan toko Anda sekarang sudah online dan terbuka untuk semua orang. Mari kita lihat bagaimana tampilan toko tersebut. Bagus, saya benar-benar senang dengan hasil toko online ini. Tampilannya sangat bersih dan profesional, dan sekarang sudah online serta siap menerima pesanan. Saya harap video ini mengajarkan semua yang ingin Anda ketahui tentang membangun toko online. Pastikan Anda tidak lupa menggunakan tautan di deskripsi video ini setiap kali Anda mendaftar ke Shopify.
Tautan itu akan memastikan Anda mendapatkan penawaran terbaik yang tersedia. Saat ini, Anda bisa mendapatkan uji coba gratis 3 hari dan 3 bulan Shopify hanya dengan $1 per bulan. Jika Anda memiliki pertanyaan, tinggalkan komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.